yang sudah ditis di Pulau Jaya, rumahnya si Cricket. Ya, kenapa cuma setengah dan ditutup papan? Ternyata setengahnya ada di atas. Wow, mind blown nih. Heso semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul. Heso, dan bersama saya Hans. Heso, masing-masing pendengar harus membayar 1 miliar X-Tol untuk mendengarkan podcast ini. Ya, kalau tidak bisa bayar, tidak apa-apa, dengarkan saja. Kita mau melawak soal ini, tema J-pop kali ini, tapi agak garing ya. Oke, never mind. Ya. Jadi di J-pop kali ini, kita akan membahas episode terbaru, yaitu Skype ya, bukan terbaru ya, episode, bukan, apa ya istilahnya? Episode terbaru yang dibahas di J-pop. Nah, ya itu yang aku maksud. Ya, jadi kita akan membahas Arc Skypiea. Nah, sebelumnya kita udah bahas Arc Jaya, di mana Arc Jaya itu setup-nya ya untuk naik ke langit. Nah, ini kita langsung masuk ke langit. Ini karena Skypiea ini cukup panjang, aku udah bagi jadi beberapa part ya. Rencananya sih 3 part. Ini part pertama kayak perkenalan sama setup gitulah. Aku bacain chapternya ya. Chapternya ini 237 sampai 255. Episodenya 153 sampai 168. Ini kalau mungkin di episode sebelumnya yang saya sebutkan itu chapternya sampai 254. Ini kita tambahin 1 ya, supaya lebih pas gimana gitu. Ya. Meskipun nggak tahu ada yang dengerin nggak ya, perhatikan angka chapternya berapa gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Mungkin ini supaya lebih gampang kita bagi 2 part ya. Part 1 ini dari perkenalannya sampai ke ini nanti Angel Beach. Nanti part 2-nya yang mulai berpisah, mulai petualangan itu. Ya. Ya, jadi part 1 kita bahas dari White Sea sampai Angel Beach. Ya, jadi setelah naik knock upstream, akhirnya mereka sampai di White Sea. Nah, ini lautan putih, lautan awan. Ini ada yang ini, Soide. Usop. Oh ya. Yang belum ke air. Kapten Usop akan berenang. Ternyata bawahnya bolong, tembus ke langit bawah. Untungnya ada kombinasi jurus antara Luffy dan Robin. Ya. Coba julurkan tanganmu sepanjang mungkin. Apa juga Robin jurusnya? Bisa mengeluarkan Bisa mata. menemukan mata di tangannya Luffy. Terus langsung menemukan tangan-tangan di tangannya Luffy untuk menarik si Usopp. Ya, betul. Terus begitu ketarik, terbawa juga monster-monster laut di udara. Nah, ini unik juga ya. Jadi faunanya mengikuti daerahnya. Kayak ada apa? Gurita balon, terus ikan gepeng, Gurita balon, gitu. ikan terbang. Tidak lama datang seorang uga-uga. Aku. Iya, manusia bertopeng. Ya, nah itu kayak manusia primitif gitu. Luffy, Zoro, Sanji dikalahkan dengan ini ya, dengan mudahnya bahkan. 3 orang ini dikalahkan. Itu karena tubuh mereka masih beradaptasi dengan ini. Ketekanan di tempat tinggi kan. Udaranya lebih tipis kalau nggak salah katanya Robin kan. Iya. Ya, dan nggak lama karena mereka tidak mampu mengalahkan si Aku ini. Akhirnya datanglah seorang satria langit. Seorang penunggang kuda. Ya. Burung. Burung yang bisa berubah menjadi itu. Itu konyol sih. Wah, keren Pegasus. Ternyata jadi aneh. Skinnya aneh, skin Skin ini
Skin Kalau main bawaan. Mobile Legend ada skin bukan bawaan. Bawaannya aja sendiri, nanti ada skin gratis, tapi skin gratisnya lebih jelek dari skin asli. Kayak gitu. Iya, paham. Nah, itu akhirnya diselamatkan oleh Biasanya Satria dapat Langit. skin gratis setelah tutorial. Nah, itu dijelaskan kalau ini masih lautan yang di bawah, White Sea. Ini masih ada lagi yang di atas White Sea. Nah, itu penamaan yang sangat Ya, dipikirkan dengan matang ya. terus cara ke sana. White Sea dan White Sea. Ya. Aduh, lebih atas Dan lagi apa dia ya? menyebut kalau di bawah itu Blue Sea. Jadi ada Blue Sea itu ya laut yang biasa, kemudian ada White Sea itu yang stop pertamanya tadi. Lalu nanti yang ada pulau-pulau lainnya itu di White Sea. Ya, naik lagi nanti. Dan itu untuk masuknya katanya nanti ada pintunya bisa naik. Oh enggak, mereka waktu itu ditanya sama si Gunfor kan. Namanya Gunfor. Ya. Lu kan kesini naik apa? Pakai ini, Knock Upstream. Oh, ternyata ada Betul sekali, rute. Bayang. Ternyata ada rute yang lebih aman. Yang lebih aman. Terus karena itu ya sudah, karena kalian pemberani, saya kasih ini Penuhin. bantuan gratis. Kan harusnya kalau ya minta bantuan bayar. Ya, satu Kasih kali bantuan sprint. gratis. Ya. Akhirnya mereka lanjut perjalanan ke gerbang Heaven's Gate. Nah, itu. Di situ ada seorang nenek-nenek. Jadi kayak ini pintu atau loket masuk ke ini ya, White Sea atau Semacam ke Skype. udah kayak tamasya gitu, Cak. Ya. Taman Nah bermain. itu kan ditanya. Oke, kalian berapa orang? 7. Oke, bayar. Masing-masing orang 1 miliar 7 ekstol. berapa? Iya, jadi 7 miliar. Ini sama kayak misalnya bule ke Indonesia, cuy. Langsung berasa kaya. Mata uangnya Iya. ini. Itu akhirnya mereka Berlipat-lipat. tidak membayar, tapi tetap boleh naik. Itu anehnya. Tapi terus difotokan, terus dia bilang waktu Luffy udah berangkat, terus dia kayak bilang ditemukan apa? Penyelundup. Penyusup gitu. Ya, itu. Penyelundup. Akhirnya mereka dibawa lobster. Jadi mereka lobster raksasa ke jalur itu langsung menuju ke Skype. Ya, itu keren sih, kayak jalur roller coaster gitu. Dan di Skype ini baru kelihatan ada pulau langit. Jadi pulau yang bisa dipijak. Ya, Jadi awannya itu ada 2 macam ternyata. Awan yang sifatnya seperti air, nah itu yang kayak di White Sea itu. Sama awan yang sifatnya dia lebih padat. Kalau waktu ditunjukkan Luffy itu kayak waktu dia loncat kayak bantal gitu ya. iya. Jadi pulau gitu ya. Tanah. Daratan. Ya itu. Itu keren juga sih. Ini salah satu hal yang paling keren dari Skype yaitu world building-nya. Jadi lengkap ya dari konsep daratan, konsep lautnya, faunanya juga. Ya. Dan yang paling keren nanti ada ini, energy dial. Nah itu nanti ya. Mantap itu. Oh ya, terus entah sejak kapan kostumnya berubah ya Mugiwara di Skype? Sejak ini ya? Lupa juga. Pokoknya Nami pakai bra. Pakai ini. Cuman pakai Iya, baju renang. bikini. Iya. Dan yang nggak ganti pasti Luffy. Tetap. Iya, Luffy nggak ganti. Nah terus di situ dia sampai ke pantai. ada- Mulai main-main pantai. Ha-ha. Dan nggak cuman faunanya, nggak cuman energi, ada juga buah labu. Nah, ini. Buah labunya unik cuy. Jadi harus dibalik. Oh ini yang bagian Gua yang bisa kulitnya dipotongnya. keras. Gitu. Ya itu sesuatu yang kecil tapi menambah nilai dari ini ya. World building-nya ini. Ya. Dan di situ ketemu Heso. So, ya, Konis. Namaku Konis. Nah, Seperti Konis bertemu dan malaikat. rubah kecil. Jadi Aku bahkan dan lupa di kalau situ- ada rubah kecilnya, cuy. Baru inget. ada rubah kecil. Iya. Di situ ya ngobrol-ngobrol lah antara mereka dan ada apa di Pulau Langit. Ya, terus Ada datang juga bapaknya si Konis Konis Heso. yang gugur di turnamen paman terkeren. Iya.
Yang belum nonton, yang belum dengerin, kalian bisa dengerin Namanya siapa? paman-paman terkeren turnamen dari Denden Podcast. Pagaya. Oh ya, Pagaya. Sampai lupa lagi aku dan namanya. Ya itu. Paman Pagaya. Nah itu ditunjukkan wafer coy. Ya, kendaraan yang dipakai Pagaya itu wafer. Dan itu bergerak menggunakan yang tadi dial. Ya, jadi dial itu ternyata ini langsung kita jelaskan di sini nggak apa-apa ya? Meskipun itu baru keluar nanti. Nanti aja. Oh iya, yaitu dial Nanti aja. bisa mengeluarkan angin ya kayaknya. Pokoknya itu menggunakan dial yang cuma ya itu cuma ada di Pulau Langit ya. Dial itu. Asalnya dari Pulau Langit, tapi kayaknya di Blue Sea nanti bakalan ada deh. Ya itu. Jadi kita bercerita gimana ceritanya ada Pulau Langit. Terus sambil ini Sylvie coba wafernya. Oh iya, nabrak. Ya, terus tenggelam. Oh iya, tenggelam. Terus kan kru yang lain masih bingung. Apakah di laut yang di langit pengguna buah iblis akan juga tenggelam? Oh iya Ternyata iya, sudah konyol juga dibuktikan. itu. Konyol. Terus Nami yang nyoba. Ternyata Nami ini punya bakat alami ya. Ini sama kayak kita naik sepeda. Oh, pertama nggak bisa, tapi kadang ada orang yang langsung, oh bisa ya, gini caranya naik sepeda, langsung seimbang gitu. Ya, Mungkin kayak gitu konsepnya. atau skateboard atau lain-lain lah. Ya, Ya, akhirnya Nami pergi jalan-jalan naik itu ke lautan sekitar, ada apanya, lihat-lihat. Sementara yang lain mampir ke rumah paman Pagaya. Nah, ini dijelaskan, coy. ya. Dial-dial itu nggak cuman mengeluarkan angin, tapi juga ada yang mengeluarkan suara, mengeluarkan cahaya. Ada yang juga bisa motret, kayak yang dipakai Jadi penjaga itu cara gerbang. kerjanya kayak dia menyimpan energi terus dikeluarkan lagi gitu kayaknya. Iya, kayak apa ya istilahnya? Kayak, Kayak power bank. ya power bank, ya betul. Ya itu keren juga sih, energi dial. Hah? Dan di part ini kayaknya dialnya belum terlalu ini ya. Nanti di part berikutnya, di survival game itu, bakal lebih mantap nanti, dial. Sedikit spoiler. Ya. Kemudian sementara itu Nami berjalan-jalan sampai ke tempat yang katanya terlarang, yaitu Upper Yard. Upper Yard. Beda sama bagian Pulau Langit yang di pantai itu ya, karena itu ada tumbuhan-tumbuhan yang hidup kayak hutan Pohon-pohon gitu, besar lebat. gitu ya. Dan ada orang yang dikejar-kejar oleh beberapa orang. Disebut pendeta itu. Ya, para itu pendeta. Tiba-tiba ada petir menyambar. Dah! Habislah nyawa orang itu. Terus ini cuy, yang di rumah Pak Gaya ini ada juga jokes yang bikin aku ngakak. Waktu di dapur kan Sanji ingin belajar masakan Pulau Langit. Terus dia nyoba ini. Oh, bumbu yang sangat menarik. Dicoba. Bleh, bumbu apa ini? Terus katanya Pak Gaya, oh itu sudah rusak. Konyol. Ya. Salah satu jokes yang bikin aku ngakak waktu baca. Sederhana tapi menarik. Iya. Terus ini sementara datang White Beret. Oh ya, White Beret. Ya, yang Jadi itu menindaklanjuti laporan dari nenek yang di pintu itu ya, ya betul. Untuk bahwa ada 7 Jatuh. penyusup. ya mereka mau menjatuhkan hukuman, peringatan atau hukuman gitu untuk para ini ya, penyusup yaitu Kurotobi Jerami. Mereka dimintai Ya. bayar denda pertamanya. Karena waktu masuk tidak membayar, sekarang hukumannya adalah harus membayar 10 kali lipat. Dan di situ baru dijelaskan ini ya, mata uang kursnya dari BRI ke Extol, kalau nggak salah itu jadinya harus membayar 7 juta ya. Kalau nggak salah ingat. Setara 7 juta. Ya, dan ini kocaknya. Nami datang-datang, kita harus membayar 7 juta. Oh. Ternyata Nami yang nyerang duluan. Padahal yang lain udah nahan-nahan. Jangan nyerang. Jangan buat keributan gitu loh. Tajinnya udah ada ininya kayak, oh ini pelanggaran lapis 9 tidak membayar biaya masuk. Oh iya, ada Itu kelas-kelasnya. dicari-cari tuh kayak, oh ini ada pelanggaran level berapa, memiliki senjata benda terlarang dari Pulau Langit, wafer yang mereka bawa yang rusak itu. Ya, Terus merusak properti, pelanggaran nomor berapa gitu. ya.
Nah ini Sampai melukai menyerang. White Beret pasal kelas 5 kalau nggak salah. Berapa Ya. gitulah. Ya jadi akhirnya dari situ terjadi pertumpahan darah. Pertarungan antara ini ya khususnya Luffy, Zoro, Sanji melawan White Beret. Nah itu. Ya. Dan White Beret ini keren juga cuy senjatanya. Milky Dial, panah, bius. Jadi jalur-jalur terus naik ini. Skate, apa? Wus-wus itu loh. Jalan di atas itu, awannya. Ya. Keren juga. Tapi tidak berlangsung lama, langsung Tapi dihajar. jadi tubuhnya sudah beradaptasi dengan atmosfer di Pulau Langit. Ya. Gomu-Gomu no Firework. Terus akhirnya mereka Dan akhirnya setelah itu mereka kayak memutuskan mau cabut ya kalau nggak salah. Pokoknya itu dijatuhi hukuman kelas 2. Yaitu akan dihukum langsung oleh sang dewa kalau nggak salah gitu. Ya itu setelah itu mereka memutuskan ya udah kita ngacir aja lah dari ini. Takut merepotkan Pagaya sama Konis kan. Ya. Nah di situ mulai dibagi 2 tim. Sebagian standby di kapal, sebagian ngambil perlengkapan ya di kapal di rumah Pagaya. Ada yang ngambil makanan, ngambil dial-dial gitu. Oh ya. Dan waktu itu yang ke rumah itu si Luffy, Usopp, Sanji. Ya, Yang di kapal berarti ada Usopp, Chopper, Zoro, Nami, Robin. ya betul. Dan ternyata setelah berpisah itu kapal si topi jerami diangkat oleh Lobster God. Ada stempel Godnya. Ya, dan dibawa ke suatu tempat yang ternyata adalah altar persembahan dewa nanti. Ya. Sementara ini yang kocak juga cuy. Usopp kan ngelihat dari atas rumah. Oh, teman-teman, terjadi sesuatu. Sanji. Oh, ya, Sanji lihat pakai teropong. Nami memakai t-shirt. Ampas Cak Sanji. Terus akhirnya diceritakan kalau ya akhirnya mereka bercerita sama Pagaya kalau nggak salah atau Konis kalau mereka dibawa ke altar pengorbanan. Ya, dan ketiga temannya ini harus ya sebenarnya dihukum ini Menyelamatkan. ketiga orang ini Luffy, Sanji, Usopp harus menjalankan hukuman yaitu menuju ke altar itu kalau nggak salah. Dan rutenya harus lewat yang sudah disesuai map itu ya. Jadi nggak bisa lewat laut tapi harus masuk ke upper yard-nya. Ya. Nah itu. Akhirnya dimulailah petualangan mereka. Petualangan Usopp, Luffy, dan Sanji untuk menyelamatkan nakamanya. Oke, ini mungkin bagian 1 sampai sini ya. Bumper dulu. Oke. Oke, sekarang masuk ke bagian 2 yaitu mulai petualangan menuju ke upper yard. Nah ini. Jadi trio ini nggak tahu kenapa trio ini kayak ada aura yang keren gitu sih. Kalau aku merasa ya. Luffy, Usopp, Sanji. Ya, jadi mereka mulai menuju upper yard ini kan lewat kota di Angel Island. Angel Street kalau nggak salah ya itu. Ya. Nah, jadi ada penduduk-penduduknya yang ternyata heso-heso semua rambutnya ya. Aneh, rambutnya kayak toing-toing gitu. Dan dibimbing sama Konis. Jadi mereka harus pakai kendaraan gitu loh untuk mencapai sana. Jadi sebuah kapal juga. Iya, betul. Nah, itu salah satu momen kocak juga sih. Dimana kapalnya, keren-keren ya kapalnya. Ada yang kayak galeon-galeon gitu. Terus, ini kapal kita, jering. Kapal kita yang ini. Ternyata, dong. Karasumaru. Paling jelek di antara yang lain. Jelek aku memang itu aja. Langsung ditendang Sanji. Dasar tidak tahu diri. Dan ini kayaknya salah satu best momenku sih di part 1 Skypiea ini. Ketika Konis ngaku cuy. Sebenarnya aku yang melaporkan kalian dan mengantar kalian ke sini adalah ini. Karena saya takut dihukum oleh dewa gitu. Mantap itu cuy. Pas kita berpikir, wah 3 orang ini kayaknya bakal marah ini. Ternyata, kenapa kau memberitahu kami? Oh mantap cai. Merinding cai aku baca itu. Ya. Trio
Oh, aku inget Tiba-tiba cuy. sudah mau muncul petir dari langit. Aku inget cuy. Adegan trio ini, Hah? trio Luffy, Sanji, Usopp sebelum di Skypiea ini udah pernah loh. Ingat nggak? Di Alabasta. Tuh di mana ya? Waktu di Erumalu kalau nggak salah. Oh, menghancurkan ini ya, bangunan. Iya, itu. Itu, aku teringat itu, trio ini. Mantap ya trio ini. Ya itu. Sedikit bonus. Oke, karena sudah spill the beans, akhirnya ada hukuman petir dari langit Ya. yang mengarah ke Konis. Tapi di detik terakhir ternyata ditolong oleh Gunfor. Oh iya. Ha. Terus ini akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan ada ini adegan keren juga. Gunfor kan nyelamatin Konis. Hmm. Terus Konis ngomong, kami tahu siapa kamu. Iya, aku adalah Ksatria Langit. Terus Konis, aku lupa responnya apa, pokoknya dia bilang, kumohon kembalilah, sang dewa. Nah itu, keren. Ya. Dan di situ kita tahu kalau ternyata dewa ini bukan literally dewa ya, tapi kayaknya kayak gelar untuk seseorang yang memimpin gitu ya. Di situ kita, oh ini loh. Ya, menjabat sebagai, mungkin karena di langit jadi kayak dewa-dewa gitu kan. Katanya kan dewa tinggalnya di langit gitu. Ya, semacam itu. Cuma yang kalau sampai titik ini yang aneh itu gimana caranya dewa bisa kayak apa ya, menghukum rakyat jelata yang rakyat yang apa ya di tengah-tengah out of nowhere tahu-tahu dikasih petir gitu loh. Nah, itu yang masih sejauh ini kita kayak seakan-akan misteri apa ini? Kekuatan dewa kok bisa sampai gini? Itu sih. Oke, lanjut petualangan si Luffy, Sanji dan Usopp. Naik Karasu, apa itu? Jadi memasuki upper yard, banyak hewan-hewan aneh juga. Hewan, belum hewan. Ini kayak rintangan-rintangan ini, cuy. Kayak apa ya istilahnya? Oh iya, Benteng Takeshi gitu loh. Tahu? Ah, Kayak ada pisau motong lewat-lewat, terus apa lagi ya? Tombak-tombak gitu-gitu. dan itu baru permulaan. Sampai mereka berhasil di Karena ujung. mereka sampai pada persimpangan. Ada Mereka harus memilih antara hukuman rawa, hukuman baja, hukuman tali, awan, tali. hukuman tali, hukuman bola. Ya. Jadi ini hukuman-hukuman yang ada disediakan oleh Dewa Enel di sana. Akhirnya mereka memilih Dan hukuman itu sudah bola. di-reveal kalau itu dihandle oleh 4 pendeta. Jadi sudah ada siluet-siluetnya gitu. Ya. Pilih hukuman yang mana. Mereka milih hukuman bola karena terdengar sangat tidak menyeramkan dibanding yang lain. Hukuman bola. Kayak mandi bola gitu. Sementara itu di pihak Zoro dan kawan-kawan Going Merry ternyata ditaruh di atas altar kayak ini ya. Altar apa ya? Altar persembahan gitu loh. Piramid ini loh. Di tengah-tengah laut gitu. Dan Zoro sudah mencoba menyelam di sekeliling itu, ternyata ada ikan-ikan itu ya. Monster-monster. Bisa kabur dan berenang. Ya. Ya. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke ini. Keliling-keliling daerah sekitar ya. Ke hutannya. Ya, mencari informasi atau ada cara lain untuk kabur. Waktu itu kan Zoro yang mau pergi. Ya. Jadi Zoro mau pergi, terus Robin. Oh, aku ikut siapa tahu aku bisa mempelajari sejarah. Terus ada harta karun. Terus Nami, harta karun? Oke, aku ikut. Terus Chopper sendirian. Ya sudah, aku di sini aja menjaga. Kalian hebat, pemberani. Terus mereka udah pergi. Saatnya membenarkan kapal. Tapi aku sendirian di sini. Hah? Dong. Aku yang paling dalam bahaya gitu. Ya itu kocol. Dan di sini kayak si Chopper ini juga kalau diperhatikan kayak di Skype ini lucu-lucu ininya. Kan dia sering muncul di background itu loh. Oh iya iya. Waktu di awal-awal waktu Nami marah karena Pulau Langit diketawa-ketawain terus
guard point gitu muncul di belakang. Iya, iya. Itu namanya. Itu Terus lo pura-pura mati. Chopper ini perannya kayak ini loh, apa ya? Kayak Gag-gag. hal Apa? kecil tapi di belakang tapi kok ya dibaca kayak lucu gitu. Dia Terus ada kayak, yang bagian dia lari kabur. Oh itu nanti sih kayaknya. Waktu nanti dia ketemu hewan apa gitu. Dia mau kabur, dia pakai walk point yang bentuk hewan rusa. Tapi terus dia lari dengan 2 kaki. Itu lucu juga sih. oh iya, iya. Dan juga Chopper ini kayak pelengkapnya Kayak Usopp, cuy. bagian-bagian gitulah. Kayak Usopp ngelawak apa-apa, bohong apa, terus Chopper, oh benarkah? Oh ya, terus waktu yang di itu waktu dia naik kapal yang waktu sebelum diculik sama lobster itu, kan dia jadi bentuk raksasa. Terus dia naik, terus badannya mengecil. Cut. Terus Robin kan ada bilang, loh baru aku mau turunkan tangga gitu. Iya, iya. Itu nggak lucu sih, cuman Ingat gitu. agak Ada so cerita-cerita sweet kecil aja. di belakang layar gitu. Iya, iya. Menarik lah kalau diperhatikan gitu. Little things. Udah lanjut. Ya, Every little thing's gonna be alright. kembali ke Luffy, ternyata mereka masuk ke hukuman bola yang dikira, jangan-jangan ini jurang. Ternyata ini kayak apa? Russian roulette. Waktu masuk sih pertama, wow, banyak bola-bola. Enggak, sebelum itu. Jangan-jangan ini jatuh ke Blue Sea, terus kita mati semua. Ngerti nggak? Ingat nggak? Ternyata Oh bener. iya, yang air terjun itu ya. Ternyata bener jurang. Jatuh. Ternyata nggak sampai ke Blue Sea, masih ada sungainya. Nah, itu baru masuk bola-bola. Bola kejutan. Ini kayak gacha kalau zaman sekarang. Iya, gacha. Ada yang meledak, Ayo ada yang... main lempar tangkap. Sebelumnya mereka main lempar tangkap. Ustaz sama Luffy. Terus keluar ini. Ular. Iya, bola-bola gacha. Dan itu adalah pendeta yang pertama kali dikenalkan, yaitu Satori. Hukuman bola. Ya, Bahkan pendetanya pun berbentuk bola ya. ya sesuai namanya. Iya. Dan ternyata di sini muncul kalian pendeta, yaitu bisa memprediksi serangan. Oh iya, Jadi mantra. baik itu Luffy atau Sanji, ya menyerang tidak bisa dihindari. Kayak seolah-olah dia sudah tahu mau menyerang kemana gitu. Ya, itu awalnya langsung kena telak ya. Langsung keok tiga-tiganya. Dam gitu. Oh, ada lagi yang disebut impact. Nah, tapi kayaknya di part 1 ini belum ketahuan sih impact itu apa. Oh iya. Ya itu. Jadi kayak ini tanpa sentuhan. Bukan Jadi tanpa udah kayak sentuhan, serangan tapi tidak menyentuh. tanpa hantaman. Nyentuh tapi Social cuman distancing. Kayak brofist. nyentuh tapi nggak di ini loh apa ya? Tetap nyentuh coy, impact. Ngerti nggak sih? Ya brofist gitu kan maksudnya. Brofist. Bukan brofist. Tapak. Ya, sentuhannya brofist tapi tidak ini. Bukan pukul tapi brofist. Tapi Oh, bukan. iya. Tekanannya brofist maksudmu. Ya. Ya, akhirnya setelah mereka bertiga babak belur, terus mulai ini ya. Oh, mereka ini cuy, terpental dari kapalnya toh. Nah, terus misinya adalah jangan sampai ketinggalan kapalnya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mengejar kapal itu. Yang dimana Usopp ada yang bagian ngejar, terus Luffy sama Sanji bagian tarung kalau nggak salah gitu. Ya kayak gitu. Jadi Usopp menggunakan keahliannya. Ada senjata baru. Usopp, Sabuk ini. Namanya Usopp itu kocak sih. Waktu pertama kali dipakai, oh itu sudah dapat. Aku akan berlayar ke sana. Ternyata dia bisa dibuka dari sabuk. Iya itu. Terus sama Sanji dihajar. Luffy sama Usopp. Gini ya, kasih tahu ya. Kalian harus bertarung dengan serius gitu. Iya, tahu-tahu jedek, impact sama si Satori, Sanji. Ya ini baru ketahuan. Sementara Chopper kedatangan salah satu pendeta juga. Terus dia langsung tampak itu kayak panelnya kayak dia masih dalam satu panel, dia dari hadap kiri ke hadap kanan, prit. Ya. Ya itu. Prit. Terus itu ada ini ya. Jadi dia kedatangan penunggang burung ya.
Ya, penunggang burung. Terus sementara di kediaman Gunfall ini ada kayak cerita-cerita ini cuy. Gunfall sama Kondis sama Pagaya. Mereka bahas ini soal bajak laut itu penjahat. Di Laut Biru itu mereka dikenal sebagai penjahat. Dan ini keren juga. Gunfall nyebutin kalau 20 tahun yang lalu dia pernah juga Ada ketemu bajak laut juga yang bajak dia laut juga. akrab, Iya, dan mereka kayak berteman akrab sama dia. nggak jahat. Mereka itu apa ya istilahnya? Kayak ya sama kayak Luffy gitu lah bisa dibilang ya. Oleh dunia mungkin dicap bajak laut itu jahat, tapi ada sesuatu yang berbeda. Nah itu pembahasan yang keren dan Ya. kita jadi, wah 20 tahun yang lalu sepertinya kita tahu itu siapa. Oh, Oke. Kemudian lanjut. Oh, udah di tes ini belum tentang suku Sandia? suku Kayaknya sudah ada Sandia ya. kayaknya sudah disebutkan itu. Tapi belum benar-benar jelas, masih tis. Ada suku Oh, gerilya, orang Sandia yang berperang gitu-gitulah. Nah, kenapa dan chapter yang tadi aku tambahin satu itu sekalian aku tambahin? Nah, karena itu langsung dijelaskan di situ. Di chapter tambahan oh itu. ya. Ya, akhirnya kembali ke Chopper yang berusaha melindungi kapal dari serangan pendeta itu. Kapalnya sampai damage ini, kekuatan api ya. Iya, jadi kayak ada yang terbakar sampai itunya copot tiang utama itu. Iya, tiang. Terus peluit yang tadi ditiup tidak sia-sia. Gunfall yang tadi kita ada kilas baliknya kan diperlihatkan, oh, ada tiupan peluit. Mereka Gunfall langsung pergi, langsung nyelamatin Chopper ini, cuy. Dan ini keren sih, kayak Iya. Battle of the Rider. Nah. You know what I'm saying? Ha. Sama-sama naik Jadi burung penunggang terbang. burung lawan penunggang burung. Ya, itu keren. Terus ini, ada lagi kilas balik. Bukan kilas balik, apa istilahnya? Meanwhile. Ya, Nah, itu. Gerilyawan atau suku Sandia. ya, Nah, ini ternyata adalah orang yang tadi ya, apa? Orang yang pertama kali di White yang Sea itu loh. penduduk asli yang di ini kan. Iya, di Upper Yard. Cuma ada kayak nyalakan api Sandora gitu-gitu. Iya, ini belum dijelaskan secara pasti kalau mereka ini bertarung melawan dewa karena apa gitu. Tapi diperlihatkan kalau mereka ini Posisi mereka itu melawan dewa dan pendetanya. Posisi mereka itu melawan mereka gitu. iya gitu-gitu. Dan ada beberapa orang gitu ya, kayak petarung-petarungnya dikeliatin. Di situ ada seorang anak juga. Aisyah. Oh iya. Ini inspirasi dari ini ya. DJ Aisyah. Tahu nggak DJ Aisyah? Bukan, Aisyah ini kan. Aisyah istri Rasulullah. Hah? Ada lagunya. Aisyah istri Rasulullah itu. Ada lagunya, viral kok. Baru tahu. Aku taunya ku jatuh cinta Ada dulu. pada Aisyah. Itulah. Beda ya? Coba kamu cari. Oke. Istri Rasulullah Aisyah. Oke, lanjut. Terus kembali ke Gunfor versus ini ya. Awalnya Gunfor menang, cuy. Tapi ternyata hukuman tali. Nah, ini hukuman talinya tiba-tiba Gunfor tidak bisa bergerak. Tapi ternyata Berarti kita tahu talinya adalah tali dan transparan di di situ. situ jadi Gunfor kalah, burungnya juga kalah, dan Chopper, aku harus menolong Gunfor. Dia terjun ke dalam lautan. Itu konyol tapi kasihan juga. Gimana ya? Miris, Cak. Ah, Itu biasanya jadi lelucon, tapi di sini jadi kayak, Dan- waduh, miris. dan sementara itu si Luffy dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Satori Oh, sebelum Jadi- itu, ini dulu cuy. setelah menggunakan Sebelum itu, bukan Zoro dan kawan-kawan dulu ya, kayaknya. oh ya Nah ini, mereka explore pulau dan This kami is- menemukan sesuatu. the mind blowing of the One Piece. Ternyata, ini pas dulu pertama kali baca ini kayak, wanjay. Pasti kamu juga. Ya, Ya ini kayaknya peak of the... jadi yang sudah ditis di Pulau Jaya, rumahnya si Cricket, Ya, kenapa cuma setengah dan ditutup papan? ternyata setengahnya ada di atas.
Wow, mind blown ini. Dan Kayaknya ternyata sampai dulu Skype dan Jaya adalah satu pulau. Bukan Skype sih, Upper Yard dan Jaya itu satu pulau. iya. Ternyata pulau ini terangkat ke atas gitu. Chopper juga diselamatkan oleh burung-burung Southbird yang ternyata gede-gede di Pulau Langit ini. Oh, kenapa ada burung-burung ini dan ukurannya besar? Mm-mm. Paling nggak top 3 mind blown One Piece moment dari seluruh sampai sejauh ini masuk top 3. Ya, konspirasi besar yang kayak wow gitu. Iya. Jadi akhirnya Luffy dan Sanji dan Usopp berhasil mengalahkan Satori. Dia menggunakan serangan ininya Snake Snake. Barongsai Naga. Oh iya. Bola gacha combo. Tapi gagal dan dia berhasil ditangkap oleh Luffy. Terus kayak si Sanji, walaupun bisa membaca gerakan, tapi kalau kamu bisa menghindar percuma. Oh iya. Konkase. Terus serangan tendangan Konkase. Iya itu. Dan di situ ini juga muncul lagi si itu grup orang-orang ini primitif. Oh iya. Guerrilla. Mereka mulai Jadi berperang. setelah mereka kalah, ini kesempatan yang tepat untuk menyerang ini karena katanya ada orang dari Bushi yang kayak mengacau. Terus si Aisyah juga bilang, ini yang masih misteri juga. Aisyah ada dua suara yang menghilang kayak gitu. Oh iya, Tapi dia yang kayak satunya Gunfor, satunya pendeta. iya, Aisyah ini kayak punya sixth sense gitu ya. Saya tahu siapa yang gugur gitu. Yang lucu juga ini cuy, pas adegan selesai lawan Satori kan kembali ke kapal. Kembali ke perahunya Oh, itu. iya. Luffy, Sanji, Usopp. Ah. Usopp ayo semua ikut berpegangan padaku. Toeng, natap. Karena gelantungan. Sampai sih capek di kapal, tapi bawa belur. Iya, itu sedikit momen kocak. Ini aku lagi bolak-balik ternyata kebalik cuy. Yang bener Satori duluan kalah baru reveal mind blown. sorry. Tadi. Tapi terus setelah itu kan si tim Karasumaru melanjutkan perjalanan. Nah, dari sini ketemu sama tim Garuya tadi. Yang lewat. Sempat mau diserang juga, tapi sama Luffy dimentalkan. Oh iya, ha. Terus sama kayaknya Weper nggak usah buang-buang tenaga buat ini. Kita fokus ke Enel gitu. Jadi ditinggal. Ya, Jadi cuman lewat sekelibat aja. Sementara itu akhirnya Luffy, Sanji, Usopp sampai di kapal Going Merry dan bertemu teman-teman yang lain dan berkumpul dan oke, kita sudah tahu ini adalah Pulau Jaya yang hilang dan ada emas ya di Pulau Jaya yang di langit ini dan mari kita berpetualang. Nah itu. dan Gunfor di situ juga dirawat ya, yang tadi sudah jatuh. Iya, dirawat sama Chopper. Mereka bercamping, Terus sementara itu juga Galleon lagi ini kan bertarung lawan Iya. pendeta-pendetanya itu kan. Ada adegan perang lawan pendeta-pendeta juga. Tapi kayaknya nggak sampai selesai ya. Mereka mundur dulu. Iya, Galleonnya masih kalah jumlah. Akhirnya mereka berencana untuk menyerang lagi besok. Dan ini momennya pas. Besoknya kru topi jerami ini berencana untuk mencari emas yang ada di mata kanan tengkorak. Ya, ternyata sudah digabungkan petanya, ternyata itu pulaunya dulu seperti tengkorak. Wow, Ada bagiannya kayak mata main blown lagi cuy. sebelah kanan gitu. Pas Ya. petanya digabung, wow, anjay lagi. Keren, Cak. Ini yang bikin One Piece extraordinary sih menurutku. Dunianya. Si Luffy bersiap-siap untuk petualangan, Gunfor kan bangun. Ya, Jadi malam itu kayak ada pesta gitu lah. pesta sebelum Dan berburu mereka emas. nih. Dan situ Gunfor cerita tentang kayak sejarah singkatnya Pulau Langit, gimana terus bisa ada fort. Oh iya. Jadi tanah Pulau Jaya itu kayak diagungkan sama KIP karena mereka nggak pernah melihat tanah yang hijau gitu. Iya, Itu mereka jadi itu sebutnya fort. setiap kali knop upstream diceritakan itu kayak kan ada benda-benda dari lautan biru kayak
harta karun apa naik sampai di langit. Nah itu bagi rakyat Skype itu kayak hujan dari Dianggap dewa benda gitu lah. suci gitu. Iya, Ya. sampai pulau yang terangkat akhirnya. Nah itu. Tapi dengan pulau itu juga ternyata ada penduduk aslinya juga yang masih ada di situ. Yaitu Dan ini Sandia. juga ternyata backgroundnya kenapa ya orang-orang Sandia itu kayak mau memberontak gitu karena mereka merasa ini tanah mereka. Gitu. Iya. Ini keren sih cuy, idenya. Kenapa Luffy selalu ada di tengah-tengah konflik seperti ini? Kebetulan sekali. Karena kalau tidak ada konflik, ceritanya tidak seru cuy. Jadi harus ada sesuatu konflik, dimanapun Luffy berada. Ya, Terus, ini kan rencananya besoknya, malamnya tiba cuy. Usopp melihat seseorang yang mereparasi Mary. Oh, ya. dan ini hanya Apa itu? sebuah teaser dari beberapa arc. Keren lagi di beberapa saat mendatang. Ya, dan ternyata di pagi hari si Going Merry sudah kembali lagi. Bahkan tiangnya yang roboh itu sudah terpasang lagi. Ya, Dan yang menjadi pertanyaan, siapa yang memperbaiki ini? Bahkan dia bisa tahu bentuk asli dari Going Merry. sementara itu cuy, Enel muncul. Jadi mereka para pendeta lagi berkumpul membahas besok akan ada ini ya, pertempuran. Gitu-gitu. Ya, Dan muncul sang sudah saja Eminem. kita ini. My name is My name is My band. yaitu Enel. My band. Dan di situ mereka bicara tentang kayak ada rencana apa gitu, Maxim. Oh ya itu. Itu tujuan besarnya. Ya. Jadi ini sudah di setting kayak apa ya? Si Luffy mau ke tempat harta itu, terus si Sandia sudah ada rencana menyerang Enel dan pendeta-pendeta itu. Ya. Sedangkan Enel sendiri sudah ada rencana sendiri dan itu akan bergerak bersama-sama nantinya. Iya. Setup untuk hal berikutnya nanti. Oh ini terus lanjut. Akhirnya hari penantian pun tiba. Kurotobi Jerami dibagi 2 tim, yaitu tim penjaga kapal, lalu tim untuk menuju harta. Ya. Nah, penjaga kapal ini ada Sanji, Usopp, Nami. Tim penuju harta ada pemburu harta, ada Chopper, Zoro, Luffy, Robin. Nah, ini kayak ditukar sedikit ya sama yang tadi. Cuman ditukar ditukar Luffy sama Naminya aja. Ya. Nah, itu. Dan di petualangan Luffy itu muncul seekor ular raksasa. Nah, iya. Yang membuat tim... Ternyata nanti ini akan muncul lagi nanti ini. Ya, nanti. juga ular ini ternyata. Dan gara-gara ular itu, timnya Luffy, Zoro, Chopper, Robin tercerai-berai, cuy. Dan ini yang mulai seru. Di akhir halaman, di pojok kiri bawah tertulis, Survival Game dimulai. Oke, ada lagi tambahan? Atau kita lanjut ke ini, Awarding Night. Oke, langsung ke award. Oke, untuk best moment dulu ya. Kalau aku mungkin best moment ini sih. Ketika di-reveal kalau ternyata Skypiea adalah setengah dari Pulau Jaya yang hilang. Itu benar-benar wow. Mind blown. Itu best momentku. Kalau aku apa ya? Belum ada yang terlalu ini sih ya, best momennya. Oke. Best moment aja belum ada, apalagi MVP nih. Masih mikir siapa ya MVP-nya ini? Kalau MVP aku ada MVP aku. Oke, boleh. Siapa? Kalau untuk MVP aku Gunfall. Ya. Setuju juga sih. Masuk akal. Gunfall yang pertama kali menolong Luffy Dia dan kawan-kawan. menolong Konis dan sampai akhir juga menolong bahkan hampir mengorbankan nyawa untuk menolong Chopper. Ya. Setuju. Untuk skor, ya. ada skor untuk ini segmen ini? Boleh?
Aku mungkin skornya sedang sih, 7,5. Yang paling menjual sih universe-nya ya. Tapi kalau dari kayak fight-nya atau ceritanya masih belum ya. masih so-so lah. Universe-nya yang paling mencolok. Ya, 7 mungkin. Oke. 7,5 dan 7. Karena masih terbayang-bayang ini Alabasta. Karena kan waktu Luffy ke Alabasta kan mereka ada tujuan yang jelas gitu loh. Iya. Nah kayak ini kan gak jelas. Pokoknya mau ke langit tapi nggak tahu mau ngapain gitu kan. Sampai di sana baru oke, kita ke sini. Oh, terus berubah kita ke sini gitu. Ini masih belum tahu apa sih premis besarnya nanti apa sih. Kalau kayak di Alabasta kan kita udah tahu. Oh, ada krokodil, nanti kita mau makan krokodil. Kayak ini kan kita belum tahu. Iya. Channel apakah benar-benar jahat atau gimana gitu kan. Kita backgroundnya kita belum sebetulnya tahu gitu. Soalnya kayak benar-benar dunia baru gitu ya. Kalau Alabasta kan sudah dibuild dari beberapa arc sebelumnya. Jadi kita tahu, oh nanti kita tahu what to expect di Alabasta gitu loh. Ya. Kalau ini kita benar-benar buta dan sesuai ekspektasi. Kalau di Alabasta tuh kayak ya. Kalau di sini kan masih belum tahu arahnya kemana nanti. Mungkin nanti segmen berikut lebih seru sih. Karena udah lebih jelas. Ya, karena temanya juga survival game itu yang bikin kayak film-film atau apa yang temanya survival game pasti wow mantap ini gitu. Nanti kan di lanjutannya di segmen kedua Skype ya. Ya, part 2 di 2 minggu lagi. Chapternya ya, aku bacain. Untuk chapternya yang berikutnya itu 256 sampai 282. Kemudian untuk episodenya 169 sampai 184. Oke. Ya, sekian untuk Denden Podcast kali ini. Heso. Jangan lupa untuk share, komen, follow Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, dan lain, dan seterusnya. Sebarkan. Saya Hendy Jul. Dan saya Hans. Sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah.